Perempuan ini mencuci pakaiannya di aliran sungai sehari-hari. Dia bernama Siti yang tinggal di desa terpencil. Saat itu seorang wisatawan datang menanyakan jalan menuju puncak gunung. Siti pun menunjukkan arah menuju ke sana, tapi mata liar pria itu membuat pacarnya menjadi cemburu. Apalagi ketika Siti terpleset, pria itu dengan sigap membantunya. Dari kejauhan, Olan terus memandangi tingkah mereka. Setelahnya pasangan itu pun melanjutkan perjalanan mereka. Tapi pada saat jalanan sepi, Rio yang hasratnya terganggu melihat Siti tadi berusaha untuk melampiaskannya pada pacarnya itu. Sehingga mereka pun akhirnya melakukan pergaulan bebas guys. Namun mereka tidak menyadari bahwa dari balik pepohonan, Siti diam-diam melihat kejadian itu. Apalagi sudah berbulan-bulan, Siti tidak pernah lagi dinafkahi suaminya semenjak kecelakaan yang dialami oleh suami Siti. Rudal mengalami kecelakaan saat dia sedang memanjat pohon. Dirinya terjatuh dan mengalami cedera hingga tidak bisa menafkahi Siti. Saat ini dia juga tidak bisa berdiri ataupun berjalan. Jadi sehari-hari, Rudal hanya menjadi beban untuk Siti. Malam itu obrolan mereka sepertinya serius. Karena sudah tidak bekerja dan tabungan mereka makin menipis, Rudal pun meminta izin pada Siti untuk menggadaikan rumah mereka. Tapi Siti tidak setuju, apalagi Rudal tidak bisa bekerja saat ini. Lalu bagaimana jika mereka nantinya ingin menebus rumah itu? Daripada Rudal memikirkan hal yang tidak-tidak, Siti pun menghibur Rudal dengan mengajaknya begituan guys. Namun sayangnya, sejak mengalami kelumpuhan, Rudal tidak bisa melayani Siti yang membuat Siti pun jadi kecewa. Lalu di suatu pagi, Siti kembali didatangi seorang pemuda yang akan mendaki gunung. Pemuda ini bernama Jeron. Dia bertanya arah jalan menuju ke puncak gunung kepada Siti yang sedang mencuci. Sebagai bentuk rasa terima kasihnya, Jeron memberikan Siti makanan, di mana makanan itu bisa membuat energi kembali pulih. Siti menyukai dan berterima kasih kepada Jeron. Tapi ketika hendak melanjutkan perjalanannya, Siti mengajak Jeron pergi bersama-sama karena arahnya yang sama. Kemudian di tengah perjalanan, kaki Siti terkilir dan dibantu oleh Jeron. Kebetulan sekali Jeron adalah mahasiswa kedokteran dan mengerti tentang pemijatan terapis. Dengan pengetahuan itu, Jeron pun berusaha untuk memijat kaki Siti yang terkilir. Tapi yang terjadi setelah itu, Siti berusaha untuk menarik perhatian Jeron. Walaupun Jeron sempat menolak karena dia belum pernah melakukannya sama sekali, tapi Siti semakin menyukainya. Sehingga pergaulan bebas pun akhirnya tidak dapat dihindari. Setelah melakukan itu, Siti kembali ke rumahnya. Dia mulai prihatin dengan tabungan mereka yang mulai menipis dan tidak ada pemasukan lain selain dari dirinya. Siti akan menerima lebih banyak cucian supaya bisa mendapatkan banyak pemasukan. Sementara Rudal tidak dapat bicara, karena dia tahu saat ini dia tidak bisa memberikan bantuan apa-apa. Beberapa hari kemudian, Siti kembali bertemu dengan Jeron. Lalu bagaimana bisa Jeron menemukan rumah Siti? Jeron bertanya pada warga sekitar dan sampailah dia di sana. Jeron juga mendapatkan info kalau suami Siti mengalami kelumpuhan dan dia ingin membantu Siti. Awalnya Siti tidak yakin, tapi pada akhirnya Jeron pun diperkenalkan Siti pada Rudal. Jeron ingin membantu Rudal sembuh dari kelumpuhannya. Dulu Rudal pernah berobat ke dokter dan diberikan obat-obatan untuk mengurangi rasa sakit saja. Tapi yang belum pernah dia lakukan adalah terapi. Terapi itu membutuhkan banyak biaya dan mereka tidak mampu membayarnya. Di sini Jeron berkata bahwa dia akan membantu Rudal secara gratis dan ikhlas dengan ilmu terapis yang dia miliki. Mungkinkah Jeron ada niat tersembunyi? Saksikan next part.